UNES harus memikirkan itu. Misalnya, membuka sastra kontemporer yang berkait dengan dunia internet, sastra virtual, sastra elektronika, sastra yang menggunakan basis-basis post realitas, bukan realitas saja. Sehingga begitu lulusannya itu adalah lulusan yang paham dunia kontemporer, lulusan yang paham hidup di dalam dunia the net dan the next. Orang yang lulusannya sadar benar bahwa hidup di dalam dunia layar atau istilahnya screen culture, karena hidup kita hari ini kan screen culture. Lah kalau sastra yang diajarkan masih sastra konvensional, sastra yang bahasa yang diajarkan dengan pola-pola konvensional, ya saya kira nggak akan maju. Harus ada tawar-menawar dengan dunia masa kini, ya dunia virtual itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog di channel ini secara jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut Mangayu Bagio Des Natalis Universitas Negeri Semarang yang ke-56. Sekarang saya bertemu dengan salah seorang alumnus dari Universitas Negeri Semarang, yaitu Pak Triyanto Triwikromo. Ya. Kalau dari UNES mungkin gelarnya SPD ya, atau apa nanti dibetulkan sendiri. Saya tulis SPD M.Hum, ini benar apa enggak? Pak Tri sekarang adalah wakil pemimpin redaksi Suara Merdeka. Apa kabar Pak Tri? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Ya, mungkin bisa diceritakan Pak Triyanto sejak kuliah. Saya nggak tahu masih IKIP Semarang dulu atau sudah Universitas Negeri Semarang sampai sekarang mencapai karir yang seperti saat ini. Monggo Pak Tri. Ya, saya masuk ketika namanya masih IKIP Semarang tahun 1985. Saya masuk ke jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Iklim di kampus waktu itu cukup menarik ya, karena ada seorang dosen kami yang sudah menulis malang melintang ke media-media nasional, terutama Horizon. Waktu itu namanya Pak S. Suharyanto, itu dosen ya, dosen yang membuat kami panas gitu ya, karena dia suka meledek, menganggap muridnya nggak bisa apa-apa gitu, sehingga kami semua kemudian berlomba-lomba untuk menunjukkan bahwa kami bisa gitu. Nah, pada saat itu ada kakak kelas saya yang juga terkenal sekali sekarang ini, namanya S. Prastyo Utomo, juga jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Enggak, ada Herlino Soleman, dia kemudian ke Jepang dan kemudian menulis cerita pendek juga. Ada Eko Tunas. Nah, ada Mas Mahmud Hidayat. Itu nama-nama yang lebih awal berada di kuliah di UNES. Ada PGS di D3 Musik ya waktu itu. D2 Musik. Iklim yang sangat kondusif itulah yang menyebabkan kami semua waktu itu berlomba nulis di berbagai tempat Pak Bambang, terutama di Suara Merdeka ya, karena yang
memungkinkan kami menulis itu ada Suara Merdeka, ada Kartika, ada Wawasan, dan yang lain-lain. Nah, iklim yang kompetitif itulah yang menyebabkan kami kemudian menjadi pengarang-pengarang yang produktif, bukan hanya kreatif tapi produktif. Setiap saat, setiap minggu itu kami berlomba-lomba harus ada di media massa manapun. Nah, parahnya Pak Bambang, parahnya yang punya mesin ketik waktu itu hanya Mas Prastyo Utomo. Nah, sehingga kami harus bergiliran. Mas Pras itu orang yang baik sekali. Kalau dia udah nulis, sudah selesai, adik-adik kelasnya diperbolehkan ngetik pakai mesin ketik beliau. Mas Eko Tunas juga gitu, dia harus pinjam mesin ketiknya Mas Eko, sehingga Mas Prastyo, sehingga iklim kompetisinya terjadi, tapi sayuk rukunnya untuk IKIP ini supaya muncul di berbagai media massa itu ada gitu. Nah, yang menarik, kami semua juga kemudian bergabung dalam kelompok pencinta Pak Bambang, pecinta sastra, namanya Cakra. Setiap saat ada acara di sana, ada acara untuk mempresentasikan puisi baru, cerpen baru, macam-macam. Kemudian kami juga mendirikan, saya termasuk salah satu pendirinya, itu mendirikan koran kampus Nuansa namanya. Di saya, Irno Sulaiman, dan yang lain-lain. Naluri-naluri jurnalistiknya itu muncul di situ. Nah, lambat laun kami kemudian menjadi penguasa-penguasa di berbagai media massa, teman-teman yang kuliah di UNES, terutama yang jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia itu. Nah, yang menarik kemudian di samping kami kuliah itu, Pak Bambang, ada tawaran-tawaran dari berbagai tempat untuk menjadi misalnya saya waktu itu menjadi analis puisinya Wawasan. Sehingga setiap minggu saya harus menganalisis puisi-puisi yang keluar di Wawasan. Terus beberapa teman menjadi analis bahasa gitu. Di koran-koran lain, di Wawasan maupun di Kartika maupun di Suara Merdeka. Belakangan saya kemudian diminta Mas PGS memang untuk membantu masuk ke Suara Merdeka, ya sampai sekarang ini kemudian Pak Tri, sebelum dilanjutkan, Pak Tri kuliah di IKIP Semarang, apalagi namanya dulu IKIP Semarang. Mesti kan awalnya cita-citanya jadi guru, tapi nggak sempat jadi guru. Betul, saya sempat jadi guru Pak, guru apa namanya? Guru luar biasa itu ya. Saya jadi guru SMP Gisik Drono. Di kawasan Gisik Drono saya ngajar bahasa Indonesia, tapi waktu itu karena pelajaran-pelajaran yang diberikan Pak Rustono adalah cara mengajar yang baru, kreatif, dan yang lain-lain. Saya praktikkan di SMP itu, saya dimarahi dan dikeluarkan, Pak. Karena yang diajarkan Pak Rustono itu kan sangat modern, sangat bagus, membuat anak-anak kreatif. Kreatif itu kan identik bengak-bengok, identik dengan baca puisi keras-keras, macam-macam itu. Nah, tapi karena nggak bisa ngajar, saya diminta keluar waktu itu. Nah, ya akhirnya saya ya udah nggak apa-apa. Tapi kemudian saya coba masuk ke dunia jurnalistik lebih intens karena tidak diterima sebagai pengajar itu. Tapi rupa-rupanya kan teori mengajar saya itu kan tetap ada, sehingga begitu saya kuliah S2, oh ya tadi gelarnya benar SPD, Sarjana Pendidikan, kemudian ya kuliah S2 di Undip, jurusan sastra juga. Habis itu saya diminta ngajar di Undip, ngajar penulisan kreatif, ngajar
jurnalisme sastrawi, ngajar jurnalisme sejarah. Ya. Jadi saya Pak Tri, sempat jadi guru. Ya, maksud saya setelah S1-nya selesai tetap tidak jadi guru. Tidak, karena sudah kerja di Suara Merdeka saya. Ya. Nah, terus juga pertanyaan saya begini, Pak Tri sekolahnya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Tapi kenapa justru kalau nggak salah banyak nulis bahasa Jawa ya? Betul. Ya. Ceritanya saya ajak Pak Dono ya, untuk berat ngomong bersama Pak Hendro Basuki. Itu minat menulis Jawaan saya sebenarnya mulai muncul di situ. Tetapi pengetahuan kejawaan itu sejak anak-anak saya peroleh dari yang saya hidup di lingkungan yang sangat berkait dengan kebudayaan Jawa, sehingga begitu tawaran Pak Momong itu menghidupkan sel-sel kejawaan saya dengan kuat, sehingga ya udah saya kemudian nulis sampai 2 buku nih Pak Bambang, buku tentang kejawaan yang ya cukup laris begitu. Iya, tetapi bukan pakai bahasa Jawa ya? Pakai bahasa Indonesia, justru karena pada waktu itu kan naluri keinginan kita bersama Pak Bambang untuk memunculkan kejawaan dalam bahasa Indonesia. Tapi ada juga yang pakai bahasa Jawa. Saya nulis kumpulan puisi cukup panjang, belum selesai dalam bahasa Jawa. Saya ingin menggunakan bahasa Jawa yang kekinian ini untuk menghadirkan sebuah teks judulnya Syekh Asu itu, tapi belum selesai ini. Cukup panjang dan saya kira ini akan menjadi salah satu buku bahasa Jawa saya, yang berbahasa Jawa maksud saya. Bagaimana pengalaman Pak Tri untuk menjaga tadi stamina, produktivitas, kreativitas, sehingga di samping tugas-tugas sehari-hari sebagai jurnalis, sebagai pimpinan surat kabar, masih bisa menulis kreatif? Silakan. Ya, terima kasih Pak Bambang. Saya pernah mendapat satu ungkapan yang menarik. Orang sibuk itu biasanya justru bisa mengerjakan banyak hal ketimbang orang yang tidak sibuk. Nah, itu ternyata benar. Artinya dengan melakukan banyak hal, saya harus mengatur jadwal seketat mungkin. Artinya yang utama tentu saya sebagai orang yang bekerja di Suara Merdeka, melakukan tugas-tugas jurnalistik, menjadi editor, menjadi penulis tajuk, dan yang lain-lain, itu merancang liputan dan yang lain-lain itu yang utama. Setelah beres dari tugas-tugas itu, saya memang kemudian masih harus mengajar. Saya ngajar terutama yang berkait dengan sastra dan jurnalisme di Undip. Nah, tapi kan saya punya kegemaran lain, keinginan lain yang tidak bisa saya tinggalkan, yaitu menulis karya-karya kreatif, menulis novel, menulis cerpen, menulis puisi, dan menulis esai. Itu adalah hal-hal yang sangat mewah bagi saya, karena dengan di dunia kreatif itulah saya bisa menjadi semacam dirijen yang bisa melakukan apa-apa gitu ya. Nah, dengan mengatur sedemikian rupa jadwal dengan ketat itulah kuncinya, dan disiplin saya kira. Saya bekerja dengan total, artinya 100% di dunia jurnalistik, lalu saya harus total juga di dunia yang lain itu. Nggak dibagi-bagi menurut saya. Waktu yang ngajar, saya nggak pernah waktu ngajar saya menggunakan waktu saya untuk jurnalistik. Sebaliknya pada waktu saya kerja di Suara, saya tidak pernah membawa cerpen, misalnya ngetik cerpen di kantor, itu nggak pernah. Atau katakanlah saya bikin puisi di kantor, saya juga nggak pernah. Saya benar-benar membagi waktu kerja itu sangat ketat, sangat disiplin, sehingga alhamdulillah semua itu bisa terlaksana dengan baik, Pak Bambang. Ya.
Pak Tri, itu salah satu apa ya trademark atau apa orang selalu menjuluki kalau orang seniman ya termasuk pengarang penulis itu kebanyakan tidak disiplin, itu jadi masalah. Padahal kalau menjadi Pak Tri sudah di level manajemen ya, jadi Ya. harus ngatur orang, tadi ngatur penugasan, bahkan juga kadang-kadang ngatur keuangan, itu kan dibutuhkan disiplin. Gimana memindah itu switch? Ya, saya kira kita kan diberi kecanggihan oleh Allah untuk istilah Pak Bambang memindah. Jadi benar-benar kalau kayak radio saja sebenarnya, benar-benar jangan sampai ada tumpang tindih gitu. Ketika kita bekerja di dalam dunia jurnalistik, ya udah mikir aja jurnalistik karena itu fakta, sangat tegas. Jurnalistik itu fakta, Tuhannya fakta, agamanya fakta. Tapi dalam dunia yang lain, dunia kreatif, kita masih bisa main-main, memain-mainkan fakta itu. Karya-karya sastra bertolak dari fakta kan banyak juga. Tapi kita bisa menambah imajinasi di sana. Kita bisa menambah hal-hal lain. Ilmu pun bisa masuk ke dalam teks-teks sastra kita gitu. Nah, disiplin hidup di dalam ruang-ruang yang berbeda itulah yang saya kira juga perlu kita lakukan. Jadi jangan sampai ketika kita masuk ke dunia jurnalistik kita masukkan imajinasi kita masukkan fantasi kita, bahaya. Nah, cara mengatur inilah yang memang dibutuhkan satu ketelatenan, dibutuhkan satu kedisiplinan, dibutuhkan satu kesetiaan hidup di dunia yang berbeda-beda itu. Sebab kalau kita nanti mencampur adukan malah bahaya karena masing-masing dunia itu berbeda disiplin, berbeda ilmunya, berbeda presentasinya gitu. Ya, Pak Tri, memang pernah ada contoh, jadi orang penulis yang menurut saya begitu liar, kayak Budi Dharma pun bisa jadi rektor, ya. Jadi Ya, pada waktu itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah Pak Tri ini kan menulis apa ya, genre sastra yang agak beda ya, dari apa sastra konvensional itu. Nah, ya. apa saran Pak Tri terhadap pendidikan, apalagi UNES kan agak ketat akan menciptakan menghasilkan guru-guru gitu ya. Ya. Apa saran Pak Tri? Apa mau digabungkan gitu atau semua aliran diterima gitu? Dalam dunia sastra saya sering dianggap sebagai orang yang membuat jenisnya adalah jenis surrealis gitu ya. Surrealis, kadang-kadang realisme magis istilahnya. Itu membuat saya begini, Pak. Membuat saya justru masuk ke dunia realisme magis dan surrealis itu punya disiplin-disiplin yang tidak sama dengan ketika kita masuk ke dunia sastra yang berbasis fakta, yang berbasis disiplin prosedurnya, realisme itu harus realisme, harus A katakan A, B katakan B gitu. Di dunia yang seperti itu, saya kira sastra memang jurnalisme memang punya ruang yang disiplin seperti itu. Tapi di dunia yang saya satunya lagi itu disitulah saya seliar-liarnya sebenarnya. Saya justru hidup dalam keliaran yang mewah banget gitu. Saya bisa liar, saya bisa tidak sama dengan yang di dunia yang di dunia konvensional itu atau realisme itu. Nah, saran saya dalam dunia di pendidikan ya. Dunia pendidikan kita itu kan terlalu malah melihat ke belakang, nggak ke depan, nggak kekinian. Gitu. Nah, menurut saya pada era-era ketika kita sekarang ini hidup dalam apa yang saya istilahkan sebagai globalisme atau globalisasi gitu ya. Yakni kelokalan dan keglobalan itu berkelindahan menjadi satu. Itu mestinya IKIP misalnya, UNES misalnya, itu harus menyiapkan
para lulusannya itu memahami dua dunia itu. Artinya apa? IKIP atau UNES harus khas, harus memperhitungkan kelokaran. Hal-hal yang lokal itu tetap aja harus diajarkan. Tetapi pada saat yang sama harus memikirkan globalisasinya juga, keglobalannya juga. Sebab hanya dengan begitu bisa bersaing. Saya kira di berbagai belahan dunia yang pernah saya kunjungi, saya pernah ngajar di beberapa tempat di universitas di Jerman maupun di tempat lain, itu mereka begitu juga. Yang khas pada dirinya itu benar-benar dihidupkan, tapi sekaligus memandang keglobalan. Sehingga ketika lulusannya akan bisa bersaing. Saya kira orang tidak perlu lagi belajar ke Leiden kalau kemudian UNES memiliki satu fakultas yang khas, misalnya mempelajari sastra Jawa dengan sangat baik, tetapi metodenya sangat metode yang global gitu, sehingga siapapun bisa belajar di UNES dengan baik. Orang-orang dari luar negeri belajar, kalau sastra Jawa itu ya belajarnya di UNES, nggak kemana-mana, misalnya gitu. Itu menjadi dua hal yang saya kira harus dilakukan. Kemudian yang perlu kita lakukan juga adalah memikirkan kekinian. Kekinian itu kita akan sekarang hidup dalam era the net dan the next. The net itu internet, the next itu berkait dengan kekiniannya itu atau masa depan. Saya kira UNES harus memikirkan itu. Misalnya membuka sastra kontemporer yang berkait dengan dunia internet, sastra virtual, sastra elektronika, sastra yang menggunakan basis-basis post realitas, bukan realitas saja. Sehingga begitu lulusannya itu adalah lulusan yang paham dunia kontemporer, lulusan yang paham hidup di dalam dunia the net dan the next. Orang yang lulusannya sadar benar bahwa hidup di dalam dunia layar atau istilahnya screen culture, karena hidup kita hari ini kan screen culture. Lah kalau sastra yang diajarkan masih sastra konvensional, sastra yang bahasa yang diajarkan dengan pola-pola konvensional, ya saya kira nggak akan maju. Harus ada tawar menawar dengan dunia masa kini, ya dunia virtual itu. Ya, Pak Tri, jadi sekolah di lembaga pendidikan guru tidak mesti harus jadi guru, tapi bisa jadi guru yang lebih luas, orang banyak dengan menulis di mana-mana. Nah, ya. Kira-kira ke depan itu potret lulusan UNES itu seperti apa? Jadi bidang-bidang kerja yang bisa dijangkau. Ya, saya kira harus subversif kemana-mana, Pak Bambang. Saya kira kalau lulusan UNES itu hanya berpikir menjadi guru, agak bahaya juga. Karena saya kira dunia masa depan itu memerlukan paling tidak guru plus, ya. Guru plus itu ya guru yang subversif itu, guru yang bisa kemana-mana, guru yang bisa mengajar di dunia lembaga pendidikan, maupun guru semacam saya itu kan sebenarnya guru juga, tapi di dunia jurnalistik. Bisa juga menjadi orang yang bekerja di dunia periklanan, pendek kata dunia penerbitan dan yang lain-lain. Saya kira mesti diarahkan ke sana. Jadi ada pelajaran-pelajaran satu yang berkait dengan the net dan the next atau kekinian, tapi pada saat yang sama ada pelajaran yang berkait dengan kewirausahaan yang juga memandang kewirausahaan masa depan, bukan kewirausahaan yang sudah mandek, sudah stagnan seperti yang kita lihat sekarang. Misalnya kalau guru hanya menjadi guru, saya kira stagnan. Baik, terima kasih Pak
Trianto Triwikromo, SPD M.Hum, Wakil Pemimpin Redaksi Harian Suara Merdeka, alumni Universitas Negeri Semarang, sudah memberikan banyak pengalaman, membagi pengetahuan, wawasan dalam rangka Mangayu Bagyo Des Natalis UNES yang ke-56. Sekali lagi terima kasih Pak Tri, sukses. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.